Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pratama dengan NIM PO 7124223002. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Dalam dunia kesehatan, profesi bidan memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi ibu hamil, ibu bersalin, dan memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi. Namun, di balik tugas yang mulia ini, ada salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu etika profesi. Salah satu prinsip utama dalam pelayanan kebidanan adalah menghormati hak pasien, termasuk hak untuk memberikan pendapat terkait prosedur atau tindakan medis yang akan dilakukan. Sayangnya, masih banyak kasus di mana hak ini diabaikan. Bidan melakukan ini baik secara sadar maupun tidak sadar, seringkali mengambil keputusan sepihak tanpa mendengarkan pasien terlebih dahulu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi pasien dan profesi bidan? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mencegah pelanggaran ini agar pelayanan kebidanan menjadi lebih baik dan beretika? Mari kita bahas lebih dalam. Baik, di sini ada bentuk-bentuk pelanggaran hak pasien untuk memberikan pendapat. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik kebidanan. Beberapa diantaranya meliputi, yang pertama itu memberikan penjelasan yang cukup. Dalam beberapa kasus, bidan langsung mengambil tindakan tanpa memberikan informasi yang cukup kepada pasien. Pasien hanya diberitahu suatu tindakan harus dilakukan tanpa diberikan kesempatan untuk memahami atau bertanya lebih lanjut. Kemudian ada mengabaikan pertanyaan dan kekhawatiran pasien. Terkadang, pasien merasa cemas dan ingin mengetahui lebih banyak tentang prosedur yang akan dijalankan. Namun, ada bidan yang menganggap pertanyaan pasien sebagai suatu yang tidak penting atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Kemudian, ada mengambil keputusan sepihak. Bidan yang merasa lebih berpengalaman seringkali mengambil keputusan tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pasien. Mereka mungkin berpikir bahwa pasien tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kemudian ada menekan pasien agar menyetujui tindakan. Beberapa pasien mengalami tekanan dari tenaga medis untuk menerima tindakan tertentu tanpa diberi alternatif atau kesempatan untuk mempertimbangkan pilihannya. Dalam beberapa kasus, pasien bahkan merasa takut untuk menolak. Semua bentuk pelanggaran di atas ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hak pasien dan bertentangan dengan etika profesi kebidanan. Kemudian, ada dampak dari pelanggaran tersebut. Ketika bidan mengabaikan hak pasien untuk memberikan pendapat, berbagai dampak negatif bisa terjadi, tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi bidan dan profesi kebidanan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Ketika pasien merasa bahwa pendapatnya tidak dihargai, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap tenaga medis. Akibatnya, mereka mungkin enggan untuk kembali mendapatkan layanan kesehatan bahkan jika mereka membutuhkannya. Kemudian yang kedua, dampak psikologis bagi pasien. Beberapa pasien mungkin mengalami trauma atau kecemasan akibat perlakuan yang mereka terima. Mereka bisa tidak berdaya, tidak dihargai, dan tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, potensi malpraktik dan gugatan hukum. Jika pasien mengalami dampak negatif, akibatnya tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan hal ini dapat berujung pada tuntutan. Kemudian yang terakhir adalah mencoreng nama baik profesi kebidanan. Pelanggaran kode etik yang terus terjadi dapat merusak citra profesi bidan. Kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan bisa menurun jika pasien merasa bahwa hak mereka tidak dihormati. Oleh karena itu, sangat penting bagi bidan untuk selalu menerapkan standar etik yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian, ada cara mencegah dan menghindari pelanggaran tersebut. Lalu, bagaimana cara mencegah pelanggaran ini? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Yang pertama, memberikan penjelasan yang jelas dan transparan. Sebelum melakukan tindakan apapun, pastikan pasien memahami prosedur yang akan dijalankan, termasuk manfaat dan resikonya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah medis yang membingungkan. Kemudian, dengarkan pasien dengan sabar dan empati. Setiap pasien memiliki hak untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatirannya. Sebagai tenaga kesehatan, bidan harus bersikap sabar dan terbuka dalam menjawab pertanyaan pasien. Kemudian, ada libatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Jangan mengambil keputusan sepihak. Berikan pasien waktu untuk mempertimbangkan pilihannya dan hormati keputusan yang mereka ambil, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawanya. Kemudian, ada hormati hak pasien untuk menolak tindakan medis. Jika
Jika pasien menolak suatu tindakan setelah diberikan informasi yang cukup, bidan harus menghormati keputusan tersebut, jangan memberikan tekanan atau memaksa pasien untuk menyetujui sesuatu yang tidak mereka inginkan. Kemudian yang terakhir, bangun komunikasi yang baik dengan pasien. Komunikasi yang baik adalah kunci yang utama dalam pelayanan kebidanan. Dengan komunikasi yang efektif, pasien akan merasa lebih nyaman, lebih dihargai dan percaya terhadap tenaga medis yang merawat mereka. Jadi, kita sebagai bidan harus menghormati hak pasien untuk memberikan pendapat bukan hanya bagian dari etika profesi bidan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagai tenaga kesehatan, bidan memiliki kewajiban untuk selalu mendengarkan pasien, memberikan penjelasan yang jelas, dan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan persetujuan penuh dari pasien. Kemudian, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, membangun kepercayaan pasien, dan menjaga citra profesi kebidanan. Mari bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kebidanan yang lebih manusiawi, transparan, dan menghormati hak setiap pasien. Hargai hak pasien, jaga etika profesi, dan beri pelayanan terbaik. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.